أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimus salihat. Segala puji bagi Allah Azza wa Jal yang masih memberikan kepada kita nikmatnya. Dialah Allah, zat satu-satunya tempat kita meminta dan tempat kita menyembah. Tidak ada sekutu bagi Allah Azza wa Jal, dan hanya kepadanya kita memohon ataupun meminta pertolongan dan perlindungan. Semoga Allah Azza wa Jal tetap membimbing kita di atas iman dan hidayah, di atas tauhid, di atas petunjuknya, dan semoga Allah Azza wa Jal menjadikan kita sebagai hambanya yang senantiasa istiqamah di atas menjalankan perintah Allah Jalla Jalaluh. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada seluruh istri-istrinya, kepada putra-putri beliau, dan kepada siapa saja yang istiqamah, yang mengikuti risalah yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam sampai datangnya hari kiamat. Amma ba'd. Teman-temanku sekalian, hibati fillah wa jumratul mu'minin, a'azani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita sangatlah berbeda-beda. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang lumayan ada, dan ada yang tidak berada. Kemudian Allah juga telah menciptakan kita. Allah menciptakan manusia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, ada yang memiliki kesempurnaan di dalam fisiknya, ada yang memiliki kekurangan dalam fisiknya. Ahibati fillah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semua itu, di mata Allah Azza wa Jalla kita semua ini adalah sama. Khususnya saya pribadi, alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah membutakan mata ini. Kenapa para hadirin, kenapa teman-temanku sekalian? Karena buta bagi saya itu satu kesyukuran, satu kenikmatan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Allah membutakan mata ini? Karena banyaknya maksiat, banyaknya perzinahan, banyaknya kesyirikan, banyaknya kekufuran yang terjadi di permukaan bumi ini, tidak ada lain melainkan pertama kali itu adalah penyebabnya adalah mata. Saya pun tidak pernah menginginkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mendatangkan bayangan penglihatan itu pada diri saya. Terkadang muncul pertanyaan-pertanyaan yang ada pada diri saya, yang datang ke saya. Pernahkah kamu minta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah itu memberikan kepada kamu itu penglihatan sejenak, walaupun itu lewat mimpi? Walaupun itu lewat mimpi. Kemudian saya menjawab, ya, saya tidak pernah meminta itu kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali sebelum ibu saya sebelum wafat. Kedua orang tua saya sebelum meninggal dunia, khususnya ibu saya pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mengatakan, ya Allah, hamba pengen sekali melihat muka ibuku. Sejak kecil dia telah merawatku.
sampai hamba tumbuh dewasa seperti ini. Hamba ingin melihat mukanya ya Allah. Ahibati fillah, hanya singkat cerita, setelah ibu ana meninggal, Allah Azza wa Jal telah mendatangkan wajah ibuku itu seperti Masya Allah, ya, ana melihatnya lewat mimpi. Allahu Akbar. Ana diperlihatkan lewat mimpi. Kemudian pada saat ana terbangun itu, rasanya bahagia. Walaupun ibuku sudah tidak ada, tetapi rasa bersyukurku kepada Allah Subhanahu wa taala sangatlah tinggi. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jal telah memperlihatkan wajahnya lewat mimpi. Teman-temanku sekalian, kalau kita berbicara tentang kekurangan, semua orang pasti memiliki kekurangan. Semua orang itu pasti memiliki kelebihan. Tidak semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu sempurna. Dan sebaliknya, tidak semua ciptaan Allah itu memiliki kelebihan. Tidak semuanya. Coba antum perhatikan. Coba anti perhatikan orang-orang yang di luar sana. Coba perhatikan. Ada yang sehat fisiknya. Ada yang sehat fisiknya, kemudian mereka mempergunakan sehatnya itu, kesehatannya tersebut, untuk berbuat hal-hal yang haram, hal-hal yang mengundang azab Allah Azza wa Jal, hal-hal yang mendatangkan azab Allah, hal-hal yang bisa mengundang murka Allah Azza wa Jal pada diri mereka. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada mereka kesehatan. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada mereka itu kesempurnaan di dalam fisik mereka. Akan tetapi mereka tidak mau mempergunakan itu semua untuk mengingat Allah Azza wa Jalla. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala kadangkala murka dengan perbuatan-perbuatan mereka. Allah menurunkan bencana. Allah menghilangkan salah satu dari keluarga mereka. Itu semua karena dosa yang telah kita lakukan. Itu semua karena perbuatan-perbuatan buruknya seseorang, yang mana bukan hanya dia saja yang merasakan, tapi semua orang-orang yang kena musibah yang dia lakukan itu, yang dia dapatkan. Penyebab dosa yang dia lakukan, semua orang itu kena musibah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita. Maka ketika kesehatan kita itu ada, hendaklah kita mempergunakan untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Hendaklah kita mempergunakan untuk beribadah kepada Allah Jalla Jalaluh, karena dialah yang menciptakan kita. Allah lah yang telah memberikan kita rizki. Allah lah yang telah menghidupkan dan mematikan kita. Allah yang telah menciptakan segala sesuatu di permukaan bumi ini. Allah yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Allah yang telah menciptakan bumi. Dan tidak ada cacat sedikit pun yang kita lihat, yang kalian lihat ciptaan Allah. Semuanya sempurna. Itu tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jal. Hibati fillah, kemana kau akan membawa dirimu? Kemana kita akan membawa diri kita? Apakah kepada jalan Sang Pencipta, atau kepada jalan syaitan yang tidak bisa memberikan jaminan apa-apa kepada kita melainkan neraka Allah Azza wa Jal? Allah mengatakan, alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Orang-orang yang beriman itu berada di jalan Allah Azza wa Jal.
Walladzina kafaru yuqatiluna fi sabili tagut. Inna syaitana kana dha'ifa. Dan orang-orang kafir dan orang-orang maksiat, orang-orang yang berbuat keburukan, mereka akan bersama dengan syaitan. Inna kana syaitana dha'ifa. Maka perangilah wali-wali syaitan itu. Bagaimana cara kita memeranginya, teman-temanku sekalian? Kita berusaha melawan hawa nafsu itu. Apabila hawa nafsu itu menggoda kita, melalaikan kita dari jalan Allah Azza wa Jal, maka kita tinggalkan. Kita tinggalkan, teman-temanku sekalian. Kita lawan. Kita hilangkan rasa kejenuhan itu. Kita hilangkan hawa nafsu yang menggoda kita. Was-was syaitan yang telah merusak akidah dan manhaj, yang merusak akidah dan jalan kita dari jalan yang lurus. Kita lawan hawa nafsu itu. Apa kata Allah? فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. Dan adapun orang-orang yang telah mengikuti hawa nafsunya, فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى, Allah akan melemparkan mereka ke dalam api neraka. Maka kalau kita tidak bisa melawan hawa nafsu kita, fa'innal jahima hiyal ma'wa. Allah menjamin, Allah akan menghinakan orang seperti ini dan akan dilemparkan dalam api neraka. Tapi ingat, apa kata Allah? Fa'amma man tagha wa atara al-hayata ad-dunya, fa'amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, fa'innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang-orang yang tidak mengikuti hawa nafsunya, fa'innal jannata hiyal ma'wa, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan mereka, yaitu surga Allah Jalla Jalaluhu. Fa'innal jannata hiyal ma'wa, dan Allah akan memberikan kepada mereka itu surga. Tadi apabila kita itu mengikuti hawa nafsu kita, Allah akan menghinakan orang-orang yang melakukan keburukan, orang-orang yang berbuat kebatilan, orang-orang yang telah melakukan perbuatan-perbuatan buruk. Allah Azza wa Jalla akan menghinakan mereka. Lalu kata Allah, fa'innal jahima hiyal ma'wa, Allah akan melemparkan mereka ke dalam api neraka. Walina'udzubillahi min dzalik. Jemaah rahimakumullah, kesehatan itu mahal harganya. Kesehatan itu mahal, sangatlah mahal harganya, jemaah. Teman-temanku sekalian, banyaknya orang yang mencari kesehatan, sampai-sampai dia keluar negeri ketika dia itu merasakan sakit, harus dioperasi. Dia harus mengeluarkan uangnya sampai keluar negeri sana. Untuk apa? Mereka membeli ataupun mencari kesehatannya, jemaah. Lalu kita ini masih sehat, maka hendaklah kita mempergunakan kesehatan tersebut untuk beribadah kepada Allah Jalla Jalaluhu. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan penjelasan kepada kita. Ada dua nikmat yang sering dilalaikan oleh manusia. Apa nikmat yang pertama yang dilalaikan oleh manusia? Yang pertama adalah nikmat kesehatan. Ketika Allah memberikan kepada mereka itu kesehatan, sebagian daripada kaum muslimin pada hari ini, mereka mempergunakan untuk berbuat maksiat kepada Allah Jalla Jalaluhu. Sebagian daripada mereka mempergunakan kesehatan tersebut untuk mereka melakukan perzinahan. Kesehatan tersebut untuk mereka berkumpul-kumpul, untuk melakukan hal-hal yang mengundang kebatilan dan keharaman.
pada diri mereka. Ada apa jemaah? Karena mereka terlalu condong ataupun cenderung kepada hawa nafsu mereka. Sebenarnya mudah kita melawan hawa nafsu kita ini, teman-teman. Kalau kita berikhtiar dengan cara yang telah Allah Rabbul Alamin syariatkan kepada kita, Allah pasti dan jelas memberikan kepada kita itu petunjuk. Kita nggak usah ambil contoh jauh-jauh, teman-temanku sekalian. Alhamdulillah, Allah Azza wa Jal telah memberikan kepada kita itu kedua tangan, kedua kaki, mulut, telinga, seluruh tubuh yang bisa kita mempergunakan untuk keseharian, untuk aktivitas sekarang itu karena ciptaan Allah Subhanahu wa taala, karena pemberian Allah Azza wa Jal. Yang lebih-lebih, Allah Azza wa Jal telah memberikan kepada kita semua ini kedua mata. Tapi alhamdulillah, saya dibutahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mata. Tapi bukan berarti apa? Saya itu bersih dari dosa dan maksiat. La, tidak. Akan tetapi saya dibersihkan dari penglihatan. Saya tidak bisa melihat ataupun memandang keburukan. Tetapi maksud saya memberikan contoh seperti ini. Mudah saja kita untuk melawan hawa nafsu yang selalu menggoda kita, itu mudah saja. Cukup kita berikhtiar. Ketika ada was-was itu yang selalu menggoda kita, cobalah kita mengingat Allah, memperbanyak istighfar, memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan kita membaca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwata illa billah. Subhanallah. Kalau kita membaca itu semua, Allah pasti akan menanamkan rasa kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kita itu ikhlas. Kadangkala orang itu baru beristighfar apabila dia sedang ditimpa ujian dan musibah yang membahayakan dia. Kadangkala ketika seseorang mau mengucapkan subhanallah apabila dia mendapatkan musibah yang membahayakan dirinya. Barakallahu fik. Ini musibah. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita ini kesehatan. Tidak ada tujuan lain melainkan kita semata-mata untuk mengabdi ataupun berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita melaksanakan apa yang telah Allah Rabbul Alamin perintahkan kepada kita. Apa yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Bukan berarti kita mendurhakai Allah Azza wa Jal. Bukan berarti kita berbuat semau gue, kalau bahasa zaman sekarang. Bukan berarti kita berbuat semau kita. Islam sudah mengatur segala aspek kehidupan kita ini. Islam sudah mengatur. Bahkan kita masuk WC pun diatur oleh Islam. Keluar WC pun diatur. Makan, minum diatur. Cara bicara dengan orang tua diatur. Cara berpakaian diatur. Cara berbicara diatur. Apalagi perkara-perkara yang besar, semuanya diatur jemaah. Semuanya diatur. Oleh karenanya, kita itu harus bersyukur kepada Allah Azza wa Jal.
Ternyata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Azza wa Jal rahmatan lil alamin, untuk merahmati semua umat ini, untuk mengajarkan semua apa yang telah Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita. Apa yang telah Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita ini penyebabnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kepada kita. Mulai dari nol. Dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah 13 tahun untuk membersihkan diri-diri manusia dari noda-noda kesyirikan, dari noda-noda kekufuran. Kemudian 10 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyempurnakan syariat ini dengan dakwah dan jihad, memerangi orang-orang yang musyrik, orang-orang yang menentang agama Allah Jalla Jalaluh. Jamaah rahimakumullah. Kesehatan itu sangatlah mahal harganya. Kemana kita akan mempergunakan kesehatan itu? Sampai kapan kita mau berbuat maksiat kepada Allah? Sampai kapan kita mau melakukan hal-hal yang mengundang azab Allah Azza wa Jal? Tentunya kita itu harus cobalah membuka pikiran kita. Cobalah kita itu banyak-banyak mengingat Allah Rabbul Alamin, agar Allah Subhanahu wa taala itu sayang kepada kita, agar Allah Subhanahu wa taala itu cinta kepada kita, jamaah, agar Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kepada kita itu taufiknya kepada kita. Lalu kemudian apa yang kita harapkan dari dunia ini? Kesehatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini sangatlah mahal. Kadangkala kesehatan itu tidak bisa manusia itu beli dengan uang dan harta mereka. Kadangkala mereka sudah berobat, sudah operasi, tapi biidznillah, atas izin Allah, setelah dia operasi dia meninggal dunia. Padahal uangnya sudah ratusan juta yang keluar. Padahal istrinya, anaknya, keluarganya yang menginginkan dia kembali seperti semula lagi. Yang namanya titik ikhtiar manusia itu untuk mendapatkan kesehatan itu banyak cara. Banyak caranya. Ya. Bahkan demi kesehatan, orang-orang itu mau menghinakan dirinya kepada selain Allah Jalla Jalaluh. Mereka datang kepada dukun. Mereka datang kepada para tukang ramal. Mereka membayar orang di sana, mereka membayar para dukun itu agar dia disembuhkan, agar dia dijampi-jampi. Allahu Akbar. Apa yang mereka cari? Kesehatan. Kesehatan, jemaah. Mereka mencari kesehatan, tetapi dengan cara yang baik, tetapi dengan cara yang haram, dengan cara yang musyrik, dengan cara yang menyebabkan dia murtad, keluar dari agama Allah Azza wa Jal. Dan banyak yang terjadi di zaman ini. Banyak yang terjadi. Bahkan mereka menggantungkan selain Allah benda-benda yang tidak bisa benda-benda, mereka menjadikan benda-benda itu sebagai tandingan untuk Allah Azza wa Jal. Dikasih oleh dukunnya, dikasih oleh para tukang ramal, dikasih oleh penyihir itu, ataupun orang yang ahli kata mereka, dikasih berupa benda, ditempelkan di anggota badannya, ditempelkan di rumahnya, agar syaitan, katanya, agar setan itu menjauh dari dia. Allahu Akbar. Bagaimana mungkin? Dan banyaknya terjadi, dan banyak perbuatan-perbuatan seseorang itu yang di luar daripada kadar syariat Allah Jalla Jalaluh. Hibati fillah wa jumratul mu'minin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an.
pergunakanlah kesehatan kita untuk mengingat Allah Azza wa Jal, untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami menciptakan jin dan manusia melainkan kami perintahkan kepada mereka apa? Untuk beribadah. Allah kasih ini kita kesehatan ini. Tidak ada tujuan lain melainkan kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada tujuan lain melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kasih kita rezeki. Allah kita kasih rezeki itu bukan hanya uang, bukan hanya material, bukan hanya itu. Tapi kesehatan itu salah satu rezeki dari Allah Azza wa Jal yang harus kita syukuri, yang harus kita imani, yang tidak boleh kita itu mencela. Kadangkala ada sebagian daripada kaum muslimin ketika dia diuji satu hari, misalnya pendapatan dia yang terbiasanya 1 juta, 2 juta per hari, tapi ketika pada suatu saat satu hari itu dia mendapatkan penurunan daripada apa yang dia dapatkan seperti hari-harinya, kadangkala dia ngeluh. Bagaimana dengan ini, bagaimana dengan itu? Allahu Akbar. Tidak ada, mereka tidak bisa menciptakan rasa syukur itu. Karena kenapa? Hilangnya rasa takut itu pada diri mereka. Hilangnya ketakwaan itu pada diri mereka. Hilangnya rasa percaya diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Karena mereka itu tidak percaya. Sama halnya mereka itu tidak percaya dengan Allah Azza wa Jalla. Padahal Allah yang telah memberikan kepada mereka itu semua. Yang harus dia imani, yang harus dia yakini. Salah satu rezeki itu teman-temanku sekalian adalah kesehatan. Salah satu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah kesehatan. Rezeki kesehatan apa? Kesehatan itu rezeki yang paling besar, rezeki yang paling berharga. Rezeki yang paling berharga. Rezeki yang tidak akan manusia itu bisa mencarinya kecuali atas izin Allah Azza wa Jalla. Orang itu, teman-temanku sekalian, ketika dia keluar pagi dari rumahnya, dia cari uang, dia cari rezeki. Untuk apa? Untuk dia makan. Siapa yang kasih rezeki itu? Allah. Yang kasih rezeki itu Allah. Agar dia itu bisa merawat dirinya, agar dia itu bisa menafkahi anaknya, menafkahi istri dan anaknya, menafkahi keluarganya. Yang memberikan itu semua itu adalah Allah. Lebih-lebih kesehatan. Siapa yang menggerakkan mereka untuk mencari itu semua? Allah yang telah menggerakkan itu semua, teman-temanku sekalian. Ketika manusia keluar dari rumahnya dalam kondisi semangat, dalam kondisi ia berharap hari ini aku pasti insya Allah, dia katakan, aku bisa mendapatkan rezeki yang halal dari Allah Azza wa Jalla. Ini keyakinan orang beriman. Bahkan orang-orang kafir, ketika mereka membuka toko-toko mereka, mereka mencari untuk kehidupan mereka dunia ini, mereka berharap mereka akan mendapatkan pembeli yang banyak, ataupun mereka berharap agar dia mendapatkan keuntungan yang banyak untuk hari ini. Allah mengabulkan keinginan mereka. Akan tetapi ada satu, kesehatan ini, ketika Allah cabut saja rasa satu saja nikmat kesehatan ini pada diri kita, maka kita akan lemah. Kita akan lemas. Kita ambil contoh yang sangat mudah sekali. Ketika orang itu flu,
Kadangkala dia itu ketika dia sudah flu itu hidungnya tersumbat. Nggak bakalan dia bisa keluar itu karena dia tidak bisa bernapas kadangkala kalau lagi flu gitu kan. Atau contoh yang lain, dia demam tinggi, tenggorokannya sakit, bisa nggak dia aktivitas? Nggak bisa, karena dia nggak bisa beraktivitas karena Allah sedang menguji dia. Karena rasa nikmat itu Allah cabut kepada diri dia itu untuk sementara waktu. Maka hendaklah kita mempergunakan kesehatan itu untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Ya, kesehatan itu sangatlah mahal harganya. Bahkan kesehatan itu rizki yang sangat besar di sisi Allah Azza wa Jal. Rizki yang sangat berharga. Makanya Nabi SAW mengatakan ada dua nikmat yang sering dilalaikan oleh manusia. Yang pertama apa tadi? Yaitu kesehatan. Ketika Allah memberikan dia kesehatan, maka dia melalaikan. Maka dia mempergunakan kesehatan itu untuk melalaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, untuk lalai dari perbuatan-perbuatan yang baik. Kemudian yang kedua kata Rasul SAW, yaitu waktu luang. Ketika nikmat waktu itu Allah berikan, ketika nikmat waktu luang itu Allah berikan kepada mereka, mereka tidak mempergunakan waktu itu untuk beribadah kepada Allah. Mereka mengisi waktu itu untuk berbuat maksiat kepada Allah Jalla Jalaluh. Mereka mempergunakan waktu luang tersebut untuk melakukan hal-hal yang haram. Mereka melakukan hal-hal yang mengundang azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang ada orang yang mengisi waktu mereka berjam-jam. Mereka datang ke tempat-tempat maksiat. Mereka dapat datang ke tempat-tempat perzinahan. Terhitung mulai dari dia mengangkatkan kakinya sampai dia duduk, sampai dia pulang dari rumahnya kembali, itu semua terhitung dosa-dosanya. Allahu Akbar wa lina'udzubillah. Saudara dan saudariku, kemana kau akan membawa dirimu? Apakah kepada jalan Sang Pencipta dan kepada jalan syaitan? Padahal kita ini diciptakan untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jal, untuk memurnikan hukum Allah Azza wa Jal, untuk senantiasa kita ini menjalankan apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita. Oleh karenanya, jemaah rahimakumullah, kita harus ingat kepada kematian kita. Kita harus ingat bahwasanya kita ini pasti dan jelas akan meninggalkan dunia yang terlaknat ini. Apa yang kita cari di dunia ini? Mungkinkah kita merasa kita hidup di dunia ini hidup yang kekal? Pernah nggak kita berpikir seperti itu? Saya yakin kalian kita semua tidak pernah membayangkan ataupun tidak pernah memikirkan bahwasanya kita hidup di dunia ini adalah hidup untuk selama-lamanya. Pasti kalian akan tahu bahwasanya hidup ini ada titik akhirnya. Kapan akhirnya? Wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu. Akhirnya apa? Kita pasti akan merasakan, yaitu al-maut, kematian. Pasti dan jelas kita akan merasakan kematian. Pasti dan jelas kematian itu akan menimpa kita. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap jiwa yang bernyawa itu pasti akan mati. Alladzi khalaqal mauta wal haya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan apa? Allah menciptakan hidup dan mati itu untuk menguji kita. Siapa yang paling baik amalan kita? Siapa yang paling takwa di antara kita? Siapa yang paling
yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala di antara kita ini. Allah menciptakan kematian, Allah yang menciptakan mati, Allah yang menciptakan Allah yang telah mematikan kita, Allah yang menghidupkan kita, Allah yang telah memberikan kita segala-galanya. Maka kita ini hidup di dunia ini tidak selama-lamanya. Kita harus mencari bekal untuk kita bawa ke negeri kita. Di mana negeri kita? Di akhirat. Tetapi ada sebuah terminal yang harus kita tunggu untuk menuju negeri kita itu, yaitu negerinya terminalnya adalah kuburan. Apakah di dalam kuburan itu tidak ada siksaan bagi orang-orang yang berbuat maksiat, bagi orang-orang yang telah melakukan keburukan? Ada. Dia akan diazab dulu di dalam kuburnya, belum lagi di akhirat. Tetapi kalau orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal saleh, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ia akan mendapatkan apa? Nikmat kubur. Dia akan mendapatkan nikmat kubur. Dia akan mendapatkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada mereka. Orang-orang beriman itu ketika dia mati, dia itu bahagia, teman-temanku sekalian. Dia itu bahagia. Bahkan sebelum jenazahnya itu diantarkan, pada saat jenazahnya itu mau dibawa ke kuburan, jenazahnya itu, mayatnya itu, kalau kita mendengar dia mengatakan, cepatkan aku, cepatkan aku. Aku ingin segera menuju Rabbku. Aku ingin segera menuju tempatku yang jauh lebih baik daripada dunia ini. Subhanallah jemaah. Kalau kita kembalikan kepada hukum Allah, kalau kita kembalikan kepada kacamata syariat, tentunya kita ini akan merasakan yang namanya nikmat di dunia ini. Lebih-lebih di kuburan kita, lebih-lebih di akhirat. Maka kita harus yakin, waktu luang, kemana kau akan membawa waktu luang itu? Kenapa? Kemana selama ini kau gunakan waktu luangmu? Dan kadangkala waktu luang seseorang itu dipergunakan untuk mereka berbuat kesyirikan kepada Allah Azza wa Jal. Kadangkala waktu luang itu mereka mempergunakan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mengundang kezaliman di dalam diri mereka maupun kepada diri orang lain. Ada manusia yang mencuri. Ada manusia yang mencuri ketika masa-masa waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, itu kesempatan dia untuk mencuri. Seharusnya dia beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Seharusnya dia beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Seharusnya dia bisa meninggalkan segala bentuk macam keburukan-keburukan itu yang bisa menghinakan dia di sisi Allah Azza wa Jalla, yang bisa menghancurkan dia di hadapan Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya jemaah, kita hilangkan hawa nafsu itu pada diri kita. Kita lawan hawa nafsu kita ini. Kita mempergunakan kesehatan kita, kita mempergunakan waktu luang kita yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang telah Allah Subhanahu wa taala hadirkan kepada kita itu untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadilah seorang muslim yang baik. Jadilah seorang muslimah yang baik, agar Allah Azza wa Jal mengenalimu, agar Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengenali kita. Apa yang kita meminta sehari-hari kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mengatakan
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Kita senantiasa meminta kepada Allah. Ya Allah, hanya kepadamu kami beribadah. Dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Apa kata para ulama di sini? Pertolongan, ibadah di sini ataupun pertolongan di sini yaitu adalah apa? Ihdinas siratal mustaqim. Itu jalan yang lurus. Itu yang kita harapkan dari Allah Azza wa Jal. Jalan Allah Azza wa Jal. Jalan yang lurus yang kita harapkan. Kita harus menjadi seorang muslim yang sejati. Kita harus menjadi seorang muslimah yang sejati. Bagaimana seorang muslim yang sejati? Dia berusaha meninggalkan bentuk macam keharaman pada diri mereka. Dia berusaha meninggalkan hal-hal yang bisa mengundang azab Allah Azza wa Jal. Dia berusaha melawan kejenuhan diri mereka. Dia berusaha meninggalkan kemaksiatan pada diri mereka. Allahu Akbar jamaah. Jadi kalau kita berbicara soal waktu, soal kesehatan dan waktu ini sangatlah berharga. Sangatlah panjang juga pembahasannya. Banyak dalil yang disebutkan dalam Al-Quran. Banyak juga hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya. Tentang yang menjelaskan tentang waktu, yang menjelaskan tentang kesehatan dan waktu luang ini. Oleh karenanya, mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berusahalah menjadi seorang muslim yang baik. Seorang muslim yang betul-betul mengenali Allah Jalla Jalaluh. Seorang muslim yang betul-betul mengenali ciptaan Allah Azza wa Jal. Jangan hanya kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu hanya sekedar namanya. Tetapi segala praktek ataupun segala perbuatan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala itu kita harus mempelajarinya. Maka bagaimana caranya kita mempelajari itu semua? Maka hendaklah kita mempergunakan apabila kesehatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dan waktu luang yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan kepada kita, kita mempergunakan untuk mempelajari apa-apa yang telah Allah Jalla Jalaluh perintahkan kepada kita. Hibati fillah, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap membimbing kita di atas iman dan hidayah. Semoga Allah tetap menjaga kita di atas tauhid, di atas agamanya yang lurus ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga kita, tetap melindungi kita, dan tetap memberikan kepada kita rezeki yang halal. Rezeki salah satunya adalah kita berharap pada Allah agar selalu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ini kesehatan, nikmat-nikmat yang bisa menghadirkan kebahagiaan pada diri kita di dunia ini. Dan semoga Allah lebih-lebih membimbing kita agar kita dipahamkan ataupun diberikan ilmu agama yang lurus ataupun ilmu agama yang benar, sehingga kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan panduan Allah dan Rasulnya dan panduan daripada para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an. Teman-temanku sekalian, mungkin hanya ini yang ana bisa sampaikan. Lebih dan kurangnya ana mohon maaf kalau ada ucapan ana yang tidak berkenan dari hati-hati ataupun telinga kalian. Ana mohon maaf. Ana manusia yang tidak luput daripada dosa dan kesalahan. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya yang terbebaskan dari kesalahan itu. Ana adalah manusia yang tidak sempurna, ya. Manusia itu tidak sempurna. Jadi kalau ada ucapan ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi ana adalah manusia yang tidak luput daripada dosa dan kesalahan. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina fastaghfirullah
fastaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah